Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas daftar lengkap pembalap Moto2 dan juga Moto3 di Grand Prix untuk musim 2024. Udah resmi di-share oleh MotoGP.com sendiri dan nama-namanya siapa aja, negaranya dari mana, timnya apa, dan juga menggunakan sasis apa kalau di Moto2 dan menggunakan motor apa kalau di Moto3. Ya, sebenarnya saya lebih kepo ke negara mana sih yang paling banyak di kelas Moto2 dan negara mana juga yang paling banyak di kelas Moto3. Sekalipun pembalap-pembalap ini bukan diutus negaranya untuk bisa berkompetisi di Moto2 dan juga Moto3, tapi setidaknya mereka itu memang membawa kewarganegaraan setiap naik podium ataupun juara ya. Jadi ya seperti itu ya. Walaupun mereka bukan seperti atlet yang olimpiade gitu kan, yang mereka disaring oleh negaranya, kemudian jadi yang terbaik dari negaranya dan diutus untuk berlomba melawan negara-negara lain. Jadi mungkin kita bisa lebih kepada membedakan ya, mereka ini bukan seperti atlet olimpiade ataupun SEA Games gitu kalau di Asia, yang mereka itu diutus negara dan terpilih mewakili negaranya. Enggak, mereka itu ya membawa dirinya, dikontrak oleh tim, juga dikontrak oleh pabrikan untuk bisa ya membalap berkompetisi di kelas Moto2 ataupun Moto3. Jadi bukan karena mereka diutus ya, lebih kepada karena skill mereka, kemampuan mereka, mereka bisa berada di kelas-kelas ini. Itu yang harus kita pahamin juga. Jadi kadang-kadang penonton ada juga yang berkomentar, ya pembalap itu jelek, pulangin aja, ganti, begini begitu. Kayaknya kayak kurang tepat ya, lebih kepada kurang tepat ya pemikiran seperti itu, karena ya pembalap itu ada di situ karena dikontrak gitu kan, dikontrak oleh timnya, dikontrak oleh sponsor gitu kan, dan bukan dia diutus oleh negara untuk bisa berlomba di kelas tersebut. Itu yang harus kita pahamin juga, karena kadang-kadang mungkin masih berpikiran seperti orang ya tadi saya bilang kayak atlet dari negara yang diutus untuk mengikuti olimpiade. Jadi ya Coba. dirubah sedikit mindsetnya ya. Mungkin lebih gampangnya seperti pemain bola yang dikontrak oleh klub di negara Liga Inggris ataupun Liga Spanyol, ya kan? Lebih gampangnya gitu mungkin kalau buat, atau di Liga Arab nih yang lagi ramai gitu kan. Pemain bola dari Inggris, pemain bola dari Portugal, dari Argentina yang dikontrak ke klub bola negara mana, di kompetisi liga mana, itu coba dipakai. Jadi masa kita nyuruh pulang gitu kan, mereka ketika mereka bermain bolanya jelek di klub sana terus pulang ganti klubnya kan. Emang untuk kelas Moto2 banyak banget pembalapnya yang jelas di sini hanya ada sasisnya Kalex ataupun Bosco Suro ataupun Forward ya. Jadi tidak ada pabrikan mesin apa, karena memang Moto2 sendiri mesinnya sama semua, yaitu dari Triumph 765cc 3 silinder. Jadi yang membedakan adalah sasis saja dan juga tim-timnya tersebut. Oke, kalau kita lihat dari paling bawah itu ada Jack Dixon dari Inggris yang menggunakan nomor 96 dengan tim Gas Aspar, dan ada pembalap asal Belanda yaitu Zonta. Ini sebenarnya Zonta, kalau berbicara Zonta ya dia sebenarnya yang kita tahu ya, saya tahu itu dia membalap dulu di ajang FIM CV Moto3 dan langsung dia bisa ke Moto2-nya juga sih. Ini buat saya dia nggak melewati step dari Moto3 yang cukup berlama-lama, dia langsung ke Moto2. Seperti halnya Vermin dan juga Alonso Lopez ya kan, yang mereka memulai langsung dari FIM CV Moto2 ataupun Moto3. Ada Senna Agius juga sama dari Australia yang memulai langsung dari Moto2-nya, tidak melalui Moto3. Ini juga pembalap jebolan Asia Talent Cup ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dia ini jebolan Asia Talent Cup, wakil dari Australia saat itu. Dan Ai Ogura juga jebolan Asia Talent Cup dari Jepang. Dia pindah tim tahun 2024 ke MT Helmet MSC dengan sasis Bosco Suro. Juga ada Albert Arenas sang juara Moto3, Dennis Foggia sang runner up Moto3, dan juga ada Mas Bo dari Belanda, Vermin dari Spanyol, Denis Oncu dari Turki. Ya, satu-satunya pembalap Turki di Moto2 ya Denis Oncu ini. Jadi Valkoba dari Prancis, Aaron Canet, Javier Artigas, Somkia Chantra dari Thailand, Mario Suryoaji dengan nomor 34 dari Indonesia, Izan Guevara sang juara dunia Moto3, Marcos Ramirez, Ayumu Sasaki, Alonso Lopez, Javier Cardelus, Manuel Gonzalez, Alex Eskrig, Joe Robert, dan Darren Binder, Tony Arbolino, Celestino Vietti, Philip Salak, Diogo Moreira dari Brazil, Barry Baltus, Jaume Masia, dan Sergio Garcia. Oke, kalau kita lihat sebenarnya negara paling banyak di kelas Moto2 ini adalah negara asal Spanyol.
dengan 13 pembalap. Nih, saya udah hitung, dan Belgia ada 1 pembalap, Brazil 1 pembalap, Ceko 1 pembalap yaitu Philippe Salah, kemudian ada Italia cuma 3 pembalap loh. Di kelas Moto2 2024 pembalap asal Italia cuma 3. Lalu Afrika Selatan 1 Derin Binder, Jepang ada 2 ya kan, Ayo Ogura dan juga Ayumu Sasaki. Belanda ada 2, Zonta dan juga Mas Bo. Thailand hanya 1 yaitu Chandra. Indonesia hanya 1, Australia cuma 1 yaitu Senna Agius. Inggris hanya 1, Jack Dixon, dan Turki 1 yaitu Deniz Öncü. Oke, bisa kita lihat Moto2 paling banyak negaranya adalah Spanyol. Yang artinya nanti di 2025, 2026, 2027 ya tinggal nama-nama ini yang kemungkinan akan naik kelas MotoGP, dan MotoGP ya bakal dikuasain Spanyol juga. Mereka kayak terus ada regenerasi. Oke, untuk kelas Moto3-nya seperti ini. Ada Buasri dari Thailand yang menggantikan Mario Shiraji di Honda Tim Asia dengan motor Honda. Yamanaka dari Jepang yang balik lagi ke MT Helmet MSI dengan KTM. Dan ada Filippo Farioli dari Italia dengan Honda. Tahun ini dia pindah ke Honda yang sebelumnya dengan KTM. Nicola Carraro dari Italia juga dengan KTM. Jacob Rolston dari Australia juga jebolan Asia Talent Cup. Tahun ini dia rookie untuk Moto3 2024 nanti dengan Red Bull KTM Tech 3. Wow, tim yang sangat bagus juga, sponsornya kuat nih pasti, Jacob Rolston. Matteo Bertelli dari Italia dengan Honda. Scott dari Inggris dengan Honda. Lorenzo Velon dari Prancis dengan KTM. David Almanza dari Prancis dengan Honda, dan Tatsuki Suzuki dari Jepang balik lagi dengan motor Husqvarna. Adrian Fernandez di Leopard Racing dengan Honda. Angel Figueras dari Spanyol dengan Leopard Racing, sang juara FIM Junior GP 2023. Ivan Ortola Noah dari Swiss, dan juga ada Luca Luneta dari Italia. David Munoz dengan KTM. Joel Kelso dari Australia mendapatkan BOE Motorsport, yang sebelumnya tuh dia bingung banget CF Moto nggak ada, dan CF Moto akhirnya malah 2024 nggak ikut ya karena mereka mengundurkan diri. Joshua Watley, Tayo Furusato, Joel Esteban juga seorang rookie. David Alonso dari Colombia. Stefano Neva, Sabi Zurutuza juga rookie di tim Red Bull KTM Aizo yang dari Junior GP. Daniel Olgado, Colin Fire, Jose Antonio Rueda, sang juara Junior GP 2022. Oke. Kalau kita lihat nama-nama ini, Spanyol itu menyumbang 9 pembalap. Italia 5 pembalap. Thailand 1, Jepang ada 3, ya kan? Tayo Furusato, Tatsuki Suzuki, dan Yamanaka. Kaito Toba dia pindah ke World Super Sport. Dan ada Australia ada 2, Inggris ada 2, Prancis cuma 1, Lorenzo Velon. Belanda 1, Kolombia 1, dan Swiss 1. Oke, kalau kita lihat lagi, Spanyol menyumbang banyak pembalap, yaitu 9 pembalap. Jadi ya regenerasi mereka nggak terputus, banyak banget pembalap-pembalap dari negara tersebut untuk kelas Grand Prix. Begini aja kontennya, dan mudah-mudahan pembalap Indonesia buat saya pribadi ada lagi yang masuk ke Grand Prix nanti di 2025, dan semoga semakin jago-jago juga dan mereka mampu juara. Sehat-sehat lah buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.